roh di amin. Ayah bunda keluarganya dapat pahala lebih. Yuk malam hari sebelum Bang Zaki sapa guru kita, sama-sama kita lagi share flyernya. Boleh di grup, boleh di status-status medsos kita, boleh japri keluarganya. Atau lebih seru lagi nih ayah bunda, bareng keluarga plus on cam. Masya Allah, insya Allah jadi keberkahan pada malam hari ini, jadi wasilah kalau hujamkan pemahaman. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Yang ini nggak apa-apa bunda, kalau off cam nggak apa-apa. Nah, asalkan ada uzurnya, tapi lebih baik on cam. Bismillah, coba kita sapa terlebih dahulu ayah bunda keluarga semuanya. Guru kita dengan sapaan terbaik. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zaki, apa Alhamdulillah, kabar? Ustaz. Ya. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, alhamdulillah ya Allah. Sono, udah lama kita nggak berduet maut ya. Masya Allah. Lagi di mana, Ustaz? Hmm? Lagi di mana ini, Ustaz? Ada aja di sini di hatimu. Ya. Allah Karim, buat kelepek-kelepek. buat Aduh, di Garut, Bang Zaki, alhamdulillah. Sini atuh silaturahim. Insya Allah. Boleh, boleh, boleh. Mungkin yuk ayah bunda, kayaknya enak nih, seru kayaknya kita buka Wah, pokoknya bukber ya, bareng di ya. RG. Karena materinya tadi ada barusan ada WA apa Japri di Zoom itu Bang Jaki katanya kalau malam ini request khusus sampai jam 12 malam katanya sih. Masya Allah. Ini yang siap Ya katakan ya, saya kolom komentar. siap ya, siap. Keren. Bunda Sampai kamu. jam 12 malam mau buka Mila serius mau. Anda puas saya lemas, oke? Masya Allah. Lah ya bunda, keluarga ke semuanya. Insya Siap. Allah tema yang akan kita bahas pada Oh, malam pokoknya mah. 5 ciri harta berkah. Nah, Boleh mungkin di-spill sedikit, Zak? Sekalian nggak sapa lupa ayah bunda sebelum keluarga. berangkat, sebelum mulai kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayah bunda jangan lupa ngopi. Besok siang nggak boleh. Mumpung boleh, Ya, Zak. kopinya tanpa gula. Karena udah bisa, Zak. Iya, lihat Bang Jake udah Allah karim. kata Buriani mah udah giung, naon tak giung. Boleh Zak, disapa-sapa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Keluargaku dimanapun berada, apa kabar? Sehat? Kalau sehat jempolnya dua. Yang lain mana? Aduh, masih off cam. Semoga on cam. Yuk, yang on cam hutangnya cepat lunas. Mana yang belum on cam hutangnya cepat lunas ya Allah. Yuk, semoga yang on cam Syawal umroh bareng sama saya. Mana atuh ya? Amin. Nggak cukup amin, Mbak Ida, buka kameranya. Yuk, Mbak Nindi. Udah Ustaz. Apa? Belum, belum. Semoga yang on cam bisnisnya makin sukses. Amin ya Allah, Amin. kabul ya Nggak cukup Allah, amin ya Rabbal Allah. alamin ya Buka. Semoga yang on Allah. cam suaminya makin sayang. Sekali transfer 10 miliar. Amin. Nggak cukup amin. Buka ya Allah. Amin. Nah, semoga yang on cam anak-anaknya hafal Quran 35 juz. Amin. Amin Oh, ya amin Allah, ya. amin. Oh, dapat jodoh ya Allah. Nah, tuh yang belum dapat jodoh katanya ya Allah. Bang Zaki belum punya jodoh, Bu. Monggo, tah dilelang ya. Oke, Bang Zaki, suara saya jelas ini? Aman, Zak, aman, aman. Aman ya, Alhamdulillah. Gitu dong. Semoga yang bisa on cam, oh cuma ada 30 juz ya benar-benar. Ya, semoga yang on cam ya Allah anak-anaknya hafal Quran 30 juz. Nggak pada on cam ya Allah. Semoga yang on cam haji plus tahun ini tanpa antri gas. Amin ya kabul ya Allah, Gitu amin. dong. Buka kameranya ya Allah. Masa saya bicara nggak ada orangnya? Gimana sih? Amin ya robbal alamin. Aduh, jangan merasa kepaksa ya. Baik. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini malam yang ke berapa? 13. Ah, oh lupa Empat, lagi kayaknya Bang Zaki nih ya. 13 Sekarang tahun Ustaz. hari yang ke-13 ya.
Ya, Jadi Lebaran berapa hari lagi Bapak Ibu? 17 hari. Mau tidak mau suka ada esok hari keempat. Baik, apa yang dibahas? Kita punya waktu kurang lebih 30 menit aja. Ya, jangan lama-lama, ntar kangennya nggak ada. Jadi biar selalu ya ditunggu. Nah, sebentar aja. Kan yang penting mah to the point, ngerti? Dah, titik, dah. Selebihnya Bapak Ibu silakan mengeksplor dengan bahasa masing-masing, oke? Malam hari ini kita akan bahas bagaimana ya eh, harta kita tuh yang didapatkannya berkah apa enggak sih? Cirinya apa? Ada 5. Nah, habis ini kita bahas. Ya, silakan Bang Zaki. Masya Allah, Bismillah. Yang pengen hartanya berkah, mangga on cam. Yang nggak on cam gimana Bang Zaki? Berkah juga, tapi insya Allah yang lebih dulu yang on cam. Bismillah, yuk ayah bunda, ajak lagi keluarga kita yang belum gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Semoga Allah berikan keberkahan, kelancaran untuk kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Bismillah, izin sepenuhnya diserahkan kepada Guru Nda, Ustaz Dudin Badudin, waktu dan tempat disediakan. Tafadhol Ustaz. Baik, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimualaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar para jamaah sekalian yang hadir malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat. Bahagia Alhamdulillah Ustaz. sehat. Keluarga sehat di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sehat di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Isi dompet sehat? Ada. Alhamdulillah. Sehat keadaan. Nyebut alhamdulillah itu agak sedikit gimana? Alhamdulillah ya Allah. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pokoknya malam hari ini Bang Jaki saya pengen bahagia, udah itu aja ya. Saya nggak mau sedih-sedihan ah. Pengen bahagia. Udah mah hidup sekali di dunia, kita nggak bahagia, rugi ya Allah. Nah, gimana caranya kita bahas? Bismillah, saya izin share materinya ya. Bismillah. Sebentar, mana materinya ya? Oh ini nih. Ada Bang Zaki kelihatan ada? Oke, siap. 5 ciri harta berkah. Ya. Maaf Ibu, disclaimer aslinya wajah saya tidak seputih itu ya. Itu mah selingan aja ya. Oke. 5 ciri harta yang berkah. Nah, ini entah kenapa Bu, akhir-akhir ini saya tuh senang banget ya ngebahas seputar harta. Bukan tanpa sebab ya, ketika ada guru gitu ya, dari guru-guru PPA, ayo kira-kira kalian bahas apa nih? Entah kenapa Bang Zaki, ya Bu Riani, Bu Lulu di Malang, entah kenapa saya kenapa pengen ke sini ya gitu ya. Mungkin Amna, keluarga saya di Lampung, ya. Kenapa sih apa kepengen yang dibahas ini? Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas, apapun yang Allah titipkan kepada kita, salah satunya lewat harta. Jangan sampai ya, harta ini menjerumuskan kita. Serius nih. Memang betul ya, ketika kita punya harta, kita bahagia. Tapi tidak menjamin 100% punya harta bahagia, ya Bu ya. Ibu, saya doakan amin 371 triliun di rekening Ibu.
Nah, Bang Zaki kira-kira kalau punya uang segitu, Bang Zaki kira-kira udah apa itu Bang uang? Kira-kira Amna, maaf ya, oh sedekah subuhnya edun lah pokoknya mah. Pokoknya mah butuh apa Bang Zaki, biaya pernikahan Bang Zaki berapa? Udah cash nih, dah. Ya enggak? Pokoknya mah Bunda Lulu di Malang, Tat butuh apa? Sekian Bun, nah, Pak, cash langsung. Ya. Menurut ibu-ibu sekalian, kalau punya uang segitu kira-kira mau diapain minta duit? Haji 31 triliun bagi-bagi yatim, anak yatim piatu, naik haji, amin ya Allah. Ucapan adalah doa ya. Tapi ada nggak orang yang punya uang senilai segitu 371 T? Jawabannya ada. Ada nggak? Ada dong. Tapi pertanyaannya, berkah apa tidak? Nah, bangun pesantren, haji umroh, masjid megah. Oh, Masya Allah. Semuanya kepengennya Bu ya? Ya, saya juga mau lah. Kenapa? Karena ini adalah harapan. Ya, bahwa saudara semua keluarga naik haji, benar. Hajinya plus tanpa antri. Buat sekolah gratis. 371 T, enggak? Itu kira-kira Bang Zaki uang apa daun ya? Bayang nggak kalau di rumah Bang Zaki ada uang senilai sekian? Wah, segimana ya? Ya Allah ya Rabbi. Tapi pertanyaannya, ya. Tapi pertanyaannya, ya mimpi boleh lah, nggak apa-apa bayar utang di Indonesia. Masih kurang Bang Zaki, ya nggak? Ya, digunain untuk apa? Ya banyak lah yang kita gunakan ya. Tapi pertanyaannya, apakah berkah di dalamnya? Nah ini yang kita harus tahu. Ya Bu ya. Karena gini Bu, jangan-jangan ya penyakit-penyakit psikis yang kita alami saat ini karena bisa jadi nih ya. Karena bisa jadi nih. Itu tadi tuh ada cara yang salah. Ya nggak ada harta yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Makanya gini Bu, makanya gini nih dalil ini gini. Pertanyaan berikutnya, seberapa penting sih harta bagi kita? Halo? Bu, seberapa penting sih sebenarnya harta bagi kita? Penting apa penting banget kira-kira? Wah, Bang Jaki sudah ngejapri ini. Penting dong, Tat. Penting banget soalnya apa-apa butuh uang. Wah, sangat penting. Penting banget ya. Kalau lah mengatakan cewek matre, maaf ya, cowok juga matre. Ya, jangan hanya disalahin ibu-ibu, laki-laki juga bisa tuh, ya nggak? Penting, bener. Jawabannya penting banget. Bisa kuliahin anak, ya. Bisa haji, umroh, bisa apa lagi? Punya usaha, warung makan, bengkel, dan lain-lain semua. Ya. Biar bisa untuk apa? Kebutuhan sedekah, biaya, dan lain-lain. Benar, setuju. Penting nggak? Penting banget, Bu. Penting banget. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah juga berperang dulu, ya kan, hartanya dari keluarga tercintanya, terdekatnya. Karena kita bisa teknologi canggih itu ya dipakai buat betul sarana ibadah. Teknologi canggih yang kita beli ya sekalipun yang buat bukan orang kita ya enggak itu penting juga. Seberapa penting harta bagi kita penting banget. Beli ambulan, mobil buat umat. Ya enggak beli mobil kemanusiaan buat pesantren operasional. Ya enggak beli gedung buat apa sekolah anak-anak belajar di madrasah. Ya enggak punya aula besar kita bangun beli tanahnya digunain buat apa buat kumpul-kumpul berbicara soal keagamaan soal peradaban nah lo dipakai juga buat dakwah bagus betul setuju
Tapi juga ingat, jangan sampai menghalalkan segala cara, mentang-mentang penting. Ujungnya apa? Yang rugi tentunya siapa? Dirinya sendiri. Ya enggak, maka kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang oleh Allah diberikan kemampuan dasarnya, asyakilah. Nah, oleh karena itu ya jangan sampai ya mudah-mudahan sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, jangan sampai mengatasnamakan ibadah untuk mengejar dunia tapi justru malah kebablasan, lupa sholat. Ya enggak, puasa sih puasa, tapi nah masih koma tuh. Puasa sih puasa, tapi justru malah merusak pahala puasa. Ini yang harus diwaspadai juga. Jangan sampai mengatasnamakan kerja, malah lupa sholat. Jangan sampai gitu ya, mengatasnamakan bisnis untuk tabungan umroh haji, tapi lupa melakukan sedekah. Ya enggak? Buat membantu daerah terpencil, setuju ya? Setuju banget itu. Terus buat apa? Buat banyak hal. Nah, poin 1 di PPA ya, jamaah semua, di training pola pertolongan Allah. Poin 1 PPA, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah adalah seberapa luas niat kita untuk melakukan itu. Jadi kalau ditanya kenapa pengen banyak uang? Nah, jawabannya itu tadi. Saya biar bisa bangun gedung buat kepentingan dakwah. Luaskan niat, gitu ya. Kemudian eh, apa? Buat apa? Buat sarana ibadah. Buat apa? Buat kebahagiaan keluarga, saudara. Itu silakan. Karena memang dirasa betul Ibu penting. Bukan berarti kita menjadi hamba dunia. Awas jangan sampai salah. Yang dikatakan hamba dunia itu adalah nyari dunia, ngejar mati-matian dari subuh sampai malam. Di tengah-tengahnya bolong. Kenapa bolong? Lupa ibadahnya. Zuhurnya kelewat, asarnya sedang di perjalanan, isya baru nyampe rumah, kecapean, bablas akhirnya tidur. Yang notabene adalah cari uang, padahal itu teh nol dalamnya. Kenapa? Jangan sampai gitu kan. Mengatasnamakan ibadah, dunia yang dicari, tengahnya bolong. Nah, itu juga sama, salah-salah juga. Jadi, soal rezeki mah udah banyak dibahas, nggak usah risau. Kalau itu sudah rezeki, bakal nyampe ke kita. Gimana aja caranya mah. Ya, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara, begitu loh ya. Emang Ustadz ini nggak mau gitu dikasih uang 371 T? Bisa, ya. Bisa, saya juga mau dikasih 371. Saya dikasih uang sama Bunda Wiwik misalnya. Tadah nih, saya nggak mau nih pegang duit 371 T. Nih ambil. Oke, siap Bun, saya ambil. Gunain buat apa? Beresin Masjid Ar-Rahman. Beresin madrasah di bawah MDTA Mulyatama. Ya kan? Beli tanah yang di seberang, yang maksa-maksa orangnya suruh dibeli. Kita belum ada dananya. Boleh tuh. Nah, itu yang disebut dengan meluaskan niat kita. Oke, Bun? Nah, kalau sudah luaskan niat kita, ingat Al-Quran dalil ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Silakan dicatat. Disiapin Al-Quran terjemahnya, Bun. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Nah, Ibu yang disayangi oleh Allah semuanya, kita lihat ayatnya. Fa idza ja'atis sakhah fa idza ja'atis sakhah. Tahu surat apa ini? Yang tahu boleh ikutan. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ummu Akmal, silakan Anda boleh pulang. Jawaban Ummu benar. Ya.
Abasa, hari di mana? Ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Mereka akan pergi dari keluarganya, dari wa ummihi wa abihi, dari umi dan abinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, itu dia. Surat Abasa itu menguatkan bahwa seluruhnya keluarga, anak, pasangan semuanya akan pergi meninggalkan kita. Maksudnya apa? Kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan masing-masing, Bang Zaki. Sesayang-sayangnya juga kita sama orang tua, kita kehilangan orang tua, meninggal orang tua, nggak mungkin kita ikut dikubur. Ini menunjukkan bahwa hidup ini adalah fana. Hidup ini adalah sebentar, besok lusa juga sudah tidak ada. Makanya ingat ayat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Semua yang kita miliki tidak lagi berguna, harta dan keluarga. Illa terkecuali man atallaha, dia berjumpa atau menghadap dengan Allah, kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kalau seseorang dengan hati yang bersih, saya sangat yakin hartanya digunakan ke jalan yang baik, benar nggak? Serius ini? Ramadan, Bu, sarana untuk kita mempergunakan apa yang kita miliki, harta yang kita punya, ya, tubuh yang kita selama ini jaga. Di bulan Ramadan mah semua latihan, ya, bulan latihan, Bu. Latihan apa? Latihan bahwa ayo banyak berbagi, bahagiakan orang lain dengan harta kita, kan gitu ya. Kenapa? Karena mumpung di dunia. Karena kalau sudah pulang ke akhirat mah, sorry, maaf, sudah nggak bisa lagi. Catat ayatnya, Quran surat, catat ayatnya. Quran surat 23, 99 dan 100. Halo? Masih kedengaran suara saya? Kalau masih, angkat jempolnya satu. Jelas suaranya? Oke, siap. Bun, yang dirahmati oleh Allah. Hatta idza ja'a ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Ini dia, Bun, yang disayangi sama Allah. Ini dia yang disebut dengan penyesalan tak ada guna. Hatta idza ja ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Surat 23 ayat 99 dan 100, Bu. Ini dia. Ternyata, Bu, ya, apa yang kita miliki, maaf, kelak di hadapan Allah tuh, maaf ya, nggak ada guna. Kecuali hati yang selamat. Hati yang selamat yang mana? Hati yang sudah tidak lagi berharap kecuali hanya kepada Allah. Ya. Hati yang sudah tidak lagi, ya, merasa resah dan gelisah dengan rezeki. Biarkan. Gini loh, Bun. Menurut Bunda Amna, bener nggak sih? Semakin kita bertambah usia gitu kan, rambut mulai memutih, teman sudah mulai sedikit. Maaf, circle kita mengecil ya. Bener nggak sih? Udah nggak mau lagi melakukan hal yang ribet-ribet, ya nggak? Kira-kira yang ribet udahlah, serahin aja udah. Udahlah, makan juga paling apa? 13 jam kita puasa, habis tuh 10 menit. Ya nggak?
makan kurma 3 biji, air hangat, udah itu merasa kenyang loh. Ya artinya dunia itu sementara, fana, besok lusa juga sudah tidak ada. Itu contohnya. Udah nggak lagi, pengennya gini, udahlah ngapain lah, kebun juga diurus enggak, hasilnya juga nggak tahu, udahlah biar jadi amal soleh, udahlah kasihin aja diwakafkan ke pondok, gitu ya. Itu nggak sih? Mungkin kalau saya sendiri ya Bu ya, maaf ya, sekarang sudah mulai itu merasakan serius. Sekarang mah gini Bunda Amna ya, Bu Farida, Mbak Farida ya di Solo, jadi gini. Sekarang mah Mbak, udah lah pengennya mah nikmati bersama para santri, Bu Riani. Udah nggak mau ah, udah we di rumah Bu Nuriana ya di Ciamis. Ah, udah we ah. Sekarang mah apa yang bisa dilakukan? Udah itu aja. Nanam di belakang ada tomat, ada cabe, ya kan? Bahasanya itu apa ya? Ya apa yang bisa kita tanam, kita nikmatin. Sekalipun ada ayam 4 ekor, ayam apa? Ayam telur setiap hari nelor, bahagia tuhnya. Serius dah. Ibu gitu nggak sih? Dah, saya mah pengen begitu sih, Bun. Nggak mau lagi ah yang ribet-ribet. Kalau ada santri belajar seneng, alhamdulillah gitu ya. Kalaupun ada harta juga, maaf ya gitu ya. Berat tanggung jawabnya ya Bu ya. Karena itu tuh Allah sampaikan pada hari ketika tidak berguna bagi harta dan anak-anak, nggak ada guna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Da orang kaya juga, saya sangat yakin dah di dalam hatinya mah, maaf ya Bu ya, capek. Pengennya mau ke kampung, pengennya mau balik, bener nggak sih? Ibu ngalamin itu nggak? Kalau saya mah ada iya. Maaf, maaf ya Bun, ibu-ibu yang tinggal di Jakarta, pengen gak sih kali-kali pulang ke kampung Niis gitu? Di situ ada air terjun, ada suara burung ya, bersautan. Pengen gak sih? Maaf ya Bu ya, ibu yang di kota terus selama ini hidup di kota terus dengan aneka itu. Maaf ya Bu ya, Eh, maaf ya, bosan gak sih? Ya, saya nih orang gunung Bu, orang Garut kan orang gunungnya di sini mah Garut dinginnya. Pernah misalnya ke negara atau ke negara, ke kota yang notabene panas di sananya. Saya mah nggak betah dah. Tuh, bosan Ustaz dengan rutinitas tuh, Bu. Wah, enak yang di kampung. Sudah pulang kampung tapi sekarang mendekat ke anak cucu. Nah, gitulah, bener ya. Udahlah. Heeh. Inilah akan ada suatu saat nanti saya nggak punya kampung ya bikin kampung aja lah, Bu. Cari tanah di kampung, pulang ke kampung. Serius, Bu, kalau saya gitu. Kalau saya pribadi ya. Pantesan pas ke Solo buru-buru pulang Solo panas. Nah, lo ketahuan dah. Ya, ya Mbak, nanti saya ke Solo lagi ya. Iya, iya tergantung kebiasaan lah, ya. Kalau saya mah orang dingin ya, orang gunung gitu ya. Sekali panas teh. Kata orang Sunda mah Bayeng Yang. You know Bayeng Yang? Apaan tuh bahasa apa, Buriani? Bayeng Yang apaan tuh? Ngerti nggak? Bang Saki ngerti nggak Bayeng Yang? Eh, panas gitu. Tidur teh. Aduh ya Allah, gitu ya. Maaf, mau nggak mau ya. Masya Allah. Salam dari Medan. Barakallahu fiik. Ya. Iya, Bu. Kenapa? Itu tadi udah lah. Sama, Bu, harta juga. Maaf ya, Bu ya. Maaf, Ibu ya. Yang sering naik mobil, kali-kali kangen loh naik motor. Yang naik motor bosan, pengen kali-kali naik mobil. Ya, salam juga dari Balikpapan, dari Garut ya. Ya nggak, Bang Jaki? Bang Jaki, ya. Mau sampai kapan di situ terus? Ayo, bikin pesantren, pulang ke kampung. Ya, gitu, bikin pesantren, bikin yayasan. Iya, harus punya target, tapi balik lagi ke kampung. Buktinya apa? Ntar Ramadan rame loh. Ah, gitu. Ayo ke Garut. Ibu adalah keluarga saya, Bu Nila. Bu Nila apa Bapak ini? Ya, pokoknya mah kalau Ibu kalau ke Garut, sini ke pondok bareng sama anak-anak di sini. Saya anggap siapapun yang datang adalah keluarga, ya. Iya, karena kita adalah keluarga, Bu. Keluarga sama-sama mencari ampunan Allah kan gitu ya. Mm-mm. Gitu. Iya, kenapa?
Karena itu tadi, wah udahlah. Karena ternyata ujungnya apa? Ujungnya nggak berguna. Buktinya apa? Orang kaya kudu banyak sedekahnya. Ya nggak? Orang yang belum kaya juga tetap kudu sedekah. Ih, serius ini. Ya. Loh. Tuh mau jadi ajang penjualan rumah ya. Ya, nggak apa-apa, yuk, bismillah. Nggak apa-apa, Bun. Sambil sekalian silaturahim. Yuk, yang mau beli rumah di Padang. Nah, loh, tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang disayangi oleh Allah, sekali lagi, saya ngingetin, khususnya buat saya pribadi. Makanya, Bu, kalau saya tuh sudah sepakat sama keluarga, sama Ibu ya, udah, sisa apa tanah sepeninggalan almarhum ayah, dibagiin sekarang. Mumpung ibunya masih ada. Jelas nih, sipulan, sipulan, sipulan. Biar jadi berkah. Nah, dihibahkan, alhamdulillah. Nah, loh tuh, yang mau silakan. Jadi wakaf tuh, Bang Zaki, gas. Bismillah. Alhamdulillah sudah punya rumah, tapi namun kurang dana mau bangun kelasnya. Ada triknya. Nanti kelasnya khusus ya. Oke, lanjut. Bu, yang disayang oleh Allah, Bapak Ibu semua yang hadir, sekali lagi ngingetin bahwa apapun yang kita miliki, maaf ya, yang dimakan akan menjadi kotoran. Betul? Ibu hari ini tadi puasa buka sama apa? Kalau saya mah tadi barusan maghrib itu, alhamdulillah ada jamaah datang silaturahim gitu ya, membawa bingkisan makanan dimakan sama anak-anak, didoakan dulu sebelumnya. Masya Allah, enak banget ya nggak? Masya Allah, kebayang nggak tuh? Ya nggak? Yang di Malang apa makanannya? Soto ayam, Masya Allah, alhamdulillah. Bu Nuriana di Ciamis serang naon ibu? Serang galendo. Teh Asti di Bandung serang naon teteh serang karedok bala-bala. Aduh, Masya Allah nikmat ya. Nah itu Bu, maaf senikmat-nikmatnya makanan yang kita makan, maaf ya besok pagi udah dibuang. Sebagus-bagus pakaian yang kita pakai bakal usang. Besok lusa juga dibuang jadi lap, jadi pel. Yang ketiga, harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi tabungan. Kenapa? Karena sadar, oh iya ya, matak apa dari sekarang, hmm, dari sekarang Bismillah kita niatkan ya Allah, saya pengen harta saya berkah. Ya. Oke, Bang Joni. Video apa itu? Video barusan adalah para santri membawa atau belanja buat buka puasa. Suaranya kencang banget ya? Maaf, maaf. Maaf, diedit dulu. Kencang banget suaranya, maaf. Lupa, Masya Allah. Oke, maaf. Barusan sampai mana? Sampai sini ya, Bang Zaki ya? Oke, sip. Dalam sebuah diskusi. Nah, ini diambil dari kitab Nasuihul Ibad. Wayang baku, andai seluruh manusia di muka bumi ini dari awal sampai akhir semuanya soleh, tidak akan membuat Allah beruntung. Tidak akan membuat sedetik pun menambah kekuasaanku. Gitu ya. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dari jin dan dari manusia dan jin dari yang paling awal sampai paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat,
hal itu pun sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Oke, Bu, semua jamaah kita soleh nih tidak akan membuat satu langkah pun Allah menjadi menambah kekuasaannya. Ataupun semuanya umat Islam kufur kepada Allah, tidak akan pernah selangkah pun membuat rugi bagi Allah. Untung rugi di dalam diri siapa? Seluruh harta sama Allah diobral, silahkan. Orang taat, orang tidak taat, masing-masing juga punya harta. Ya kan? Punya kekayaan. Tapi apakah dengan kekayaan itu membuat dirinya menjadi ketakwaannya bertambah atau malah sebaliknya? Ya kan? Kita belajar nih 3 bekal ketika kita pulang. 3 bekal ketika kita pulang. Apa? Yatsba'ul mayyita, kata Nabi. Ada berapa, Bu? Ada 3, catat-catat biar nggak lupa. 3 bekal ketika kita pulang. Awas nih, mewanti-wanti buat semuanya, hati-hati ya. Saya juga sama, Bu. Belajar dan terus berlatih. Saya nggak mau. Udah mah ini amanah dari Allah. Ngurus anak-anak di pondok, itu luar biasa. Effortnya juga nggak gampang. Butuh energi, berpikir dengan keras, bekerja dengan cerdas gitu. Gimana caranya? Karena 3 bekal pulang inilah yang harus kita miliki. Apa? Yatsma'ul mayyita salasah. 3 hal yang akan mengikuti mayit ke dalam kubur. Yang pertama adalah maluhu. Malnya. Mal itu apa? Harta. Wa ahluhu. Apa? Keluarganya. Wa amaluhu. Dan amalnya bangsa. Tapi kata Nabi 2 bakal balik. Bakal balik. Fayarji'u isnan. 2 bakal balik. Wayabqa wahid. Yang akan meninggalkan, bahkan menemani di alam kubur ada cuma 1. 2 bakal balik apa? Harta keluarga balik. Artinya secinta-cintanya kita kepada harta yang kita miliki, maaf ya Bu ya, maaf. Ya kita harus kaya, jujur aja Bu, saya juga pengen jadi orang kaya, biar bisa melakukan banyak hal kan gitu ya. Tapi maksud saya, punten mohon maaf lahir batin, kita pahami ini. Kenapa? Karena ternyata maaf, sekaya-kayanya orang, apakah mau dibawa Lamborghini ke alam kubur? Tidak. Secinta-cintanya Anda kepada moge, ya nggak, angger ke kuburan hanya maaf ya, itu doang. Hanya 7 lapis bagi ibu-ibu, bagi 3 lapis buat bapak-bapak, udah gitu doang, nggak ada yang lain. Ya kah? Mau siapapun yang wafat, seperti itu kondisinya. Kecuali kalau yang wafat sedang ihram ya. Jadi kalau ada jamaah yang wafat sedang tawaf, sedang ihram, atau sedang dalam keadaan umrah atau haji, maka tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Dan tidak dikafani, langsung dikuburkan memakai kain ihram. Dikubur apa namanya, disolatkan langsung dikuburkan. Karena mereka sedang ihram. Nah itu dia Bun. 3, 2 bakal balik, harta dan keluarga bakal balik. Secinta-cintanya kepada harta, secinta-cintanya kepada keluarga, maaf, hanya mengantarkan sampai ke kuburan. Wa yabqa wahid, yang akan menemani kita di alam kubur adalah cuma 1, apa? Wa amaluhu, harta kita. Maka jadikan harta, wa amalu yaitu amal kita, maaf. Maka jadikan harta kita, keluarga kita bersama, jadikan semuanya jadi amal gitu loh. Di surat 13 ayat 23, catat biar nggak lupa. Di surat 13 ayat 23 nih Bunda Amna, apa kata Allah? Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nih ayat ini ngasih tahu Bu, ya, harta keluarga, kemudian apa, harta keluarga itu harus jadi amal. Kalau enggak, itu yang justru malah akan jadi malapetaka dalam hidup. Maksudnya apa? Karena kalau tidak jadi amal terus jadi apa gitu loh.
kita berkeluarga harus bisa sampai ke surga bareng-bareng. Jadi kalau ditanya apakah kita bakal masuk surga bareng-bareng berkumpul, jawabannya iya. Jadi kalau Bu Asti naros, apakah kita teh di surga bakal kumpul dehnya sama keluarga? Jawabannya iya. Quran surat 13 ayat 23. Dibuka. Surat 13 ayat 23. Apa kata Allah? Surga-surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Waman solaha min abaihim. Mereka yang soleh min abaihim, dari nenek moyang mereka. Pasti bakal ketemu. Waman solaha, barang siapa mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, kemudian min abaihim, dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan menemui mereka dari semua pintu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, bakal ketemu asalkan waman solaha, asal soleh, titik. Harta yang kita miliki, jadikan harta ini di jalan amal soleh. Lihat Bu, sampai sekarang ada sebuah tempat. Jadi kalau ibu umroh keluar dari Marwah, di situ ada tempat yang dikelilingi dan di situ tidak boleh ada bangunan. Disitulah rumahnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah. Kenapa? Karena semua hartanya diwakafkan di jalan Allah dan diberikan kepada Nabi tercinta sebagai suaminya. Karena Rasulullah sampaikan bahwa kita ini sekeluarga bakal berkumpul lagi di akhirat kelak. Maka dijadikanlah hartamu di jalan Allah. Bu, saya sangat appreciate kalau jempol saya 10-10-nya saya angkat. Bagi para ibu, bagi para keluarga yang rutin sedekah subuh, memburu doa malaikat. Kenapa? Ya meskipun kita rutin sehari berapa, misalnya 10.000, ke pondok, ke sini, ke Garut, alhamdulillah ke pondok yatim, ada yang sehari 10.000 rutin istiqomah. Ustadz maaf ya, saya mampunya sehari 10.000 sedekah subuh. Oh nggak apa-apa Bun. Bahkan ke rekening dana gitu ya, ada yang sehari 1.000 Bang Jaki. Maaf, ada yang 500. Saya hargai itu. Mereka mau, dan itu appreciate buat mereka. Masya Allah. Kenapa? Ternyata beliaunya Japri, jamaahnya dari wilayah Sumatera. Ustaz maaf ya, saya sehari cuma bisanya 10.000. Oh nggak apa-apa Bu, alhamdulillah. Sudah meluangkan waktu, udah ingat sama anak-anak juga, alhamdulillah. Apa ibu yang dirasakan setelah ibu rutin sedekah subuh? Ustaz, saya mah udah kenapa kok sekarang mah lebih plong, lebih tenang, lebih damai. Sekalipun saya saat ini lagi menghadapi masalah berat. Ya kalau dipikirin mah berat, tapi kenapa kok jadinya tenang, rileks, santai. Justru begini, ini yang terbaik dari Allah. Suka-suka Allah deh yang ngasih gitu. Jadi sudah nggak ada lagi harap, cemas, galau, enggak. Itu baru 10.000. Tapi alhamdulillah rutin terus. Nah ternyata Rasulullah tuh gitu. Khairul amal adwa muha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang didawamkan wa in qalla, sekalipun sedikit, Bunda. Gitu. Belajar dari kisah siapa lagi? Sahabat Nabi tercinta Abu Bakar. Ya. Suatu saat ada seorang sahabat datang, saya akan memberikan semuanya kepada Rasulullah untuk dijadikan modal berperang. Dia beranggapan, saya akan menyaingi Abu Bakar nih. Ya, namanya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berniat nih wakafkan semuanya harta kepada perjuangan engkau di jalan dakwah. Dia berpikir saya akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Bu, begitu datang Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau sedekahkan? Kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar bilang gini, semuanya saya sedekahkan, silakan ya Rasulullah, pakai di jalan dakwah. Apa kata Zaid bin Aslam? Saya tidak akan pernah bisa menyaingi kebaikan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Allah.
Belajar dari kisahnya adalah Abdurrahman bin Auf, pengusaha kaya hebat, luar biasa. Ya, ada beliau punya 1.000 ekor unta, 500 kuda. Ya, bahkan pernah sekali beliau kurang lebih 400 dirham. Di sisi lain ada yang mengatakan 4.000 dirham. Sedekahnya edan-edanan. Luar biasa. Masya Allah. Bahkan beliau punya peternakan, peternakannya di wilayah Baki. Kalau sekarang Baki kan sudah jadi kuburan ya. Nah, dulu tuh di sana perusahaannya, peternakannya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu selain pedagang, beliau juga peternakan, Bang Zaki. Dan ternyata di Garut, di tempat kami, alhamdulillah sudah berjalan peternakan. Ada ayam kampung, ada bebek, ada kambing. Serius ini, belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Itu tadi, bahkan kuburan tercintanya itu anak muda selevel dengan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Kuburannya sekarang dekat di situ dengan Siti Fatimah. Di mana? Di makam Baki. Nah, disitulah peternakannya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Sampai segitunya ya. Belajar dari kisah itu semua. Kenapa? Bu, ketika Allah memberi berupa kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu, tapi tingkatkanlah standar apa? Sedekah. Setuju apa? Setuju banget ini. Halo? Bu, saya mau nanya, bantu di kolom chat. Ada nggak apa perasaan ibu ketika selama ini sering bersedekah? Jawab. Bantu di kolom chat. Aduh. Masya Allah. Oh, Bang Zaki ada peluang tuh tanah di Padang buat dibikin pesantren, Bang Zaki. Gas. Ayo eksekusi. Nih amal soleh nih Bang Zaki. Maaf nih. Ya. Oke. Nah, itu dia. Oh, Masya Allah ya. Oh, banyak. Ya. Oke. Masya Allah. Makasih ya. Apa ibu perasaannya? Bahagia banget. Nah, ini dia. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Kenapa sedekah membuat hati tenang? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Meski sedang dalam masalah yang terasa buntu, tapi hati terasa lapang, yakin Allah pasti akan menolong saya. Nah, kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Teh Asti, kenapa ya? Bantu jawab dong. Ada yang tahu kenapa? Walaupun masalah kekurangan. Iya, kenapa? Gak usah gede lah, sedekah rutin 1.000 aja sehari, pagi-pagi, subuh gitu loh. Ibu ada QRIS, atau ibu sedekah rutin ke siapa weh? Mau ke karakter pesantren karakter Quran ke Oki boleh, mau ke Laz boleh, mau ke Wakaf Peradaban boleh, mau ke Abul Yatama Garut, Ponpes boleh. Kenapa ya? Nah ini dia. Iya, hartanya dibersihkan. Buka-buka deh, Al-Baqarah 274, buka. Ya, serius ini. Ayo, Al-Baqarah 274, kasih tanda, kasih ciri. Itunya apa? Al-Qur'annya. Jadi sekarang mah tahu ya, orang-orang yang galau tuh jarang sedekah kayaknya. Kayaknya. Jadi anti galau, anti resah, jangan lupa sedekah. Udah itu aja. Nggak ada yang lain, Bu. Serius. Nih, saya buka tulisan berikutnya. Nah, ketika ada uang di tanganmu, apa katanya? Dan tidak di hatimu, terus itu tidak akan merugikanmu. Bahkan jika uang itu banyak dan jika itu ada di dalam hatimu, itu akan menyakitimu. Bahkan jika tidak ada di tanganmu. Kata Ibnu Qayyim. Artinya apa? Simpanlah uang di tanganmu, jangan di hatimu.
Kalau ada di hati suka gampang tinggi hati. Kalau sudah tinggi hati ujungnya dengki. Iri hati keburu mati udah. Oke. Terakhir, salurkan kekayaanmu menjadi amal kebaikan yang kelak akan mengikutimu sampai ke akhirat dengan membelanjakannya di jalan Allah. Jika tidak, kekayaan itu yang akan meninggalkanmu saat kamu meninggalkan dunia ini. Nah, loh. Maju kena, mundur kena. Ini dia. Terima kasih ya Abang Darus. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Catat baik-baik. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Malam dan siang hari. Artinya apa sih? Setiap hari ya. Terang-terangan dan mereka mendapatkan tidak takut pada mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Artinya apa? Selalu bahagia. Bismillah, siap? Bahagia nggak? Keseruan. Makan para santri, Masya Allah. Rame. Recok pulang. Ayak aneh tuh. Ini Mas Gilang belum katanya. Oh, alhamdulillah. Dapat semuanya. Selamat makan. Masya Allah, bahagia. Terima kasih sahabat sekalian yang selama ini ikut berbagi buat takjil para santri. Masya Allah, tabarakallah. Senangnya, bahagianya, berkah-berkah. Nah, gitu. Sederhana ya hidup Maya. Gitu. Jadi, bismillah. Yuk bareng-bareng sahabat-sahabat sekalian kita belajar. Saya juga sama nih. Ya. Orang yang pertama yang kita harus sedekahkan itu adalah orang tua. Setuju Bang? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ada di Al-Baqarah 215, An-Nisa 36, banyak yang harus kita bahas. Oke. Kita lihat. Ibu-ibu yang disayangi oleh Allah. 5 ciri harta berkah. Ya. Kenapa 371T tidak membuat tenang? Saya sangat yakin keluarganya juga malu itu teh. Ya enggak. Para penikmat minyak kita hati-hati. Para penikmat pembeli minyak kita ternyata dalamnya sudah bukan lagi jumlahnya penuh. Itu keuntungan mereka memotong itu dapatnya 600 juta per bulan. Masya Allah. Itu mau diapain gitu ya? Pertanyaan saya, berkah nggak sih Bu? Berkah nggak sih Bu? Demi Allah nggak akan berkah. Sampai kapanpun nggak akan berkah. Memang uang dapat, tapi keluarga berantakan. Anak-anak jadi ngelawan. Ya nggak? Bawaannya marah mulu. Sakit-sakitan, diabetes pula. Aduh, ya Allah. Nggak berkah. Ibu, ya pernah ngalamin nggak? Uang teh banyak, tapi kemana ya? Nah, pernah gitu nggak? Ya. Uang teh ada, tapi kemana ya? Nggak ngerti saya. Nah, itu dia. Nah, ini nih, hati-hati nih. Hati-hati nih kalau udah Ibu misalnya pernah mengalami hal ini, wah hati-hati nih. Serius ini mah. Jadi bisa jadi, ya, jangan lupa sumbernya jelas. Harus halal dari mana? Dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilir. Sumbernya yang halal Bun. Dipastikan halal caranya, halal barangnya. Wah, hati-hati. Ya. Ini ada yang japri, Ustadz bagaimana bangun masjid hasil korupsi? Ya, atau nggak akan jadi amal. Ya, tapi kan dia dikatakan dermawan, bodoh amat.
sekali lagi bentuknya haram. Gitu. Saya mah suka nolak gitu, Bu. Maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Saya salah satunya apa ya? Mungkin di sini yang maaf ya kalau ada suka yang datang gitu ya. Kan saya mau ngasih bantuan. Bla 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 manis semuanya. Ujungnya nggak enak. Maaf kan 20%-nya bisa nggak dimasukin di awal? Aduh, maaf nggak, sorry. Karena tempat ini wakaf murni dari para jamaah. Tidak boleh ada embel-embel dari yang lain. Kalau nggak berkah, saya khawatir anak-anaknya nggak soleh. Saya nggak mau. Jadi mending saya ngebangun pelan-pelan. Ada semen, ada pasir. Ya udah kita pasangin. Nggak ada, mang libur dulu. Yang kerja udah nggak apa-apa. Timbang saya nggak mau. Udah mah ini diwakafan milik umat. Ada harta yang masuk nggak jelas. Nggak halal pula. Waduh ya Allah. Terus buat apa? Hanya ingin dikatakan orang hebat, mengatakan bisa bangun secepat ini, tapi dengan cara yang tidak jelas, tidak halal, enggak. Ada wartawan Bu datang ke sini ke pondok datang, nanyain ke saya bla 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 pertanyaan. Oh, Bapak ya sudah masuk bantuan. Bantuan dari mana Pak? Oh dari sini. Coba dicek Pak. Saya ada nggak di situ? Dan saya nggak pernah. Hanya malu sendiri. Saya hanya ngebangun ini semua madrasah, madrasah, musola, semuanya wakaf daripada para jamaah umroh, jamaah haji, dari jamaah online maupun offline. Karena di sini adalah wakaf. Tidak boleh ada harta yang tidak jelas datang ke tempat ini. Kalau enggak, kalau seandainya masuk, maaf, dicari sumbernya dari siapa, dari mana. Makanya Bun, yang datang silaturahim ke sini, siapapun yang berinfak sedekah, yang wakaf ke sini, maaf, harus jelas siapakah orangnya. Biar kita untuk jalin komunikasi, biar jelas progresnya, laporannya jelas gitu. Karena ya mohon maaf, saya kepengen bahwa kehidupan kita tuh bersih loh Bun. Udah mah kita teh banyak dosa, banyak juga harta yang enggak dosa. Gitu. Banyak dosa udah mah aduh harta nggak jelas ya Allah apa yang dibanggain ntar di hadapan Allah ya udah mah pengen selalu ria kalau ibadah teh ya Allah rasanya teh malu gitu ya udah sekarang mah apa yang bisa dikerjakan kerjakan tanpa harus ngotot. Yang kedua yang kedua dari 5 harta yang berkah adalah makin dekat sama Allah, itu dia. Jadi kita teh makin nikmat ibadah teh Bu, berkah tuh. Memang tidak mudah, butuh latihan. Ketika kita ingin makin dekat sama Allah, ujiannya juga agak gampang. Berat, jujur berat, Bu. Berat. Dunia ini memang boleh dikatakan ya perhiasan, bahkan senda gurau. Butuh perjuangan memang, ya. Butuh melawan. Melawan apa? Melawan nafsu diri. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bisa minta nomor Ustadz? Boleh. Alamat di Garut? Boleh. Ibu googling aja. Rumah Pondok Pesantren Abul Garut. Ya. Di sini berkumpulnya anak-anak yatim dan juga penghafal Quran. Ya. Monggo silakan. Ini juga di bawah naungan WPI, Wakaf Peradaban. Udah jam 10 lewat, maaf. Nah ini dia Bun. Harta yang dikatakan berkah, selain manfaat juga maslahat. Apa manfaat? Kita menikmati dari harta itu. Jadi saya, ibu-ibu sekalian menikmati berkah. Contoh gini Bun, ya. Ibu punya uang, misalnya buat berdua sama suami 100 juta. Nabung selama 1 tahun dari usaha 100 juta. 100 juta masing-masing 50 juta untuk berdua umroh. Ibu tuh memilih umroh yang paling murah. Anggaplah paling murah di angka 25 juta. Ibu banyak pertimbangan mikir, ya udah daripada bintang 5 udah bintang 3 juga bisa. Maaf, nggak berkah. Kalau kita bisa bintang 5, kenapa bintang 3? Manfaat buat diri kita. Ibu punya mobil, setiap pagi diangetin, keluar garasi, mundur lagi 3 tahun, gitu terus. Pas lihat kilometer, masih sangat rendah. Maaf Bu, nggak berkah. Ibu punya kerudung di rumah, ya Allah 4 lusin, yang dipakai warnanya itu aja. Bolak-balik nggak diganti-ganti. Yang lain hanya sebagai pajangan. Maaf, nggak berkah.
Ibu punya tas dari merek Gucci, ya, Balenciaga, Zara, sampai merek Olimpik juga ada. Olimpik naonnya? Olimpik apa? Olimpik mah furnitur, ya Allah. Ibu punya nggak dipakai, dipajang, ya nggak di etalase, diliatin, dipakai kagak, maaf nggak berkah. Serius ini mah, saya ngasih tahu Bu. Udah keluarin, ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ayo gas, jual, wakafin duitnya, gitu. Ustadz ini mah sayang eman-eman, ya sampai kapan Ibu eman-eman? Dihisab, nah loh kata Bu Nina, dihisab, ya berat Bu, jujur berat. Orang lain, Ibu punya mobil, bilang ke tetangga, Bu, besok-besok kalau butuh ke bandara, nggak usah sewa mobil. Nih, pakai punya saya. Tuh ada supir saya. Sok, pakai 24 jam. Manfaat berkah tuh mobil, Bu. Serius nih. Gitu. Nih, betul tetangga ada yang sakit, Bu. Ada ke 2 rumah. Saya bilang ke anaknya, namanya Risman, Man, kalau butuh mobil, nggak usah malu, tah pakai mobil ini. Ini mobil kemanusiaan, mobil umat. Sok pakai. Nggak usah sewa, pakai. Bensin udah full, ini mobil umat, semuanya wakaf Risman, halal, gitu Bu, berkah. Ibu punya rumah gede luas, sepi, nggak ada pengajian, maaf nggak berkah. Bu, kali-kali ada bikin pengajian di rumah, serius Bun, undang anak-anak pengajian, ayo anak-anak kita ngaji, buka puasa bareng di sini biar berkah. Demi Allah rumah itu jadi bahagia. Kalau enggak, maaf, berat hisapnya di mata Allah. Berikutnya, ya Bu, mendatangkan ketenangan di dalam hati. Ini dia, ciri harta yang berkah tuh kebawanya ke hati tenang. Nggak takut ada KPK yang datang ke rumah. Ya Bu ya, tenang, damai gitu kan. Kalau hidup bener mah aman. Handphone dicek juga sama istri, sok pakai. Halal dah saya mah bener. Pakai dah, HP mah aman, sok aja pakai. Kalau pakai mah udah gak ada apa-apa. Enak gak Bun? Enak. Jadi ternyata hidup jujur tuh enak. Kebayang nggak tuh? Ya, Bu Nina curhat. Punya kos-kosan tapi anak kos yang bayar banyak yang nunggak. Ya dijalani saja. Mau gimana lagi Bu? Ya sampaikanlah dengan baik ya. Kemudian Bu, ya apa bertambahnya kebaikan? Rumah jadi kebaikan, mobil jadi kebaikan. Kita punya ilmu tentang public speaking, ajarin, itu jadi kebaikan. Ya enggak, ada harta, yuk bikin yuk harta produktif. Atau kita dibikin wakaf produktif gimana? Udah konsultasi sama WPI, Wakaf Peradaban Indonesia. Ayo gimana caranya nih? Nah, Bu, di tempat saya di belakang tuh ada peternakan ayam kampung ayam kampung organik. Di sebelah sana juga ada ikan lele. Di sebelah sana juga ada ayam petelur. Di sebelahnya juga ada hidroponik. Muter dan itu adalah wakaf, Bu. Bertambahnya kebaikan wakaf itu bertambahnya kebermanfaatan untuk umat. Kalau udah kayak gitu, Bismillah, Bu. Insya Allah berkah. Oke? Dan oleh karena itu sudah dicatat semuanya, di screenshot, disimpan baik-baik. Nah, kenapa ini, kenapa jangan sampai harta yang kita miliki, maaf ya Bu ya, malah petaka. Berat Bu hisabnya di mata Allah. Nauzubillah. Bermohon kepada Allah, ya, Allah ampuni setiap dosa dan salah kita. Bun, yang dirahmati Allah, inilah kegiatan kita di WPI. Ya. Kalau wajahnya buat makan umum bagaimana? Maksudnya gimana ya? Ustadz, kalau wajahnya buat makan umum bagaimana? Soalnya tanahnya dekat makan umum. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana Bu Nur? Maaf. Kalau wajahnya buat makan umum bagaimana? Oh, wakafnya. Kalau wakafnya buat makan makam. Soalnya tanahnya dekat makam umum. Gimana Bu? Saya nggak paham nih. Oke. Nah, inilah Bu kegiatan-kegiatan kita para santri di One Quran Institute, di OKI, di saya juga sama di Garut dan sebagainya. Dan ini ya ada beberapa kegiatan dan ini adalah nomor rekening bagi ibu bapak yang mau berinfak dan bersedekah. 5 harta berkah yang membuat hidup kita jadi tenang dan damai. Jangan sampai harta yang kita miliki, maaf ya Bu ya,
Udah mah kita teh ya segini apa adanya tapi juga nggak berkah. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Terima kasih itu saja. Mungkin Bang Zaki silakan kalau ada pengumuman atau yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Sadudin yang sudah membersamai kita. Bismillah, insya Allah ayah bunda, keluargaku semuanya, yuk sama-sama kita raih keberkahan, kita raih amal terbaik kita. Karena tadi tuh yang dikatakan oleh guru kita bahwa saat kita berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa 3, harta, keluarga dan amal. Keduanya pergi, harta dan keluarga, yang akan tetap adalah amal. Bismillah bagi ayah bunda keluargaku semuanya yang ingin berbagi kebaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita di One Quran Institute, di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut, di Yatim Filik, enggak boleh langsung hubungi admin kami. Nomor rekeningnya sudah dicantumkan di kolom komentar. Nomor rekening BSI 222 222 5542 atas nama admin Afan. Bismillah ayah bunda keluargaku semuanya, izin mungkin ada yang ingin bertanya, Bang Zaki kasih kesempatan satu penanya tercepat nih pada malam hari ini. Boleh kalau ada yang ingin bertanya, enggak silahkan. Ini ada yang Bunda Ya, Nur Yana. Bismillah. boleh, boleh. Silakan Bunda Nur. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Eh, ya, Ustadz tadi yang di kolom chat, bagaimana kalau wakafnya buat makam umum? Karena tanahnya juga dekat si wakafnya makam buat umum gitu. Terus, ya, terus kalau tanahnya diwakafkan buat makam umum gitu, bisa nggak? bisa. Nah, wakaf itu kecenderungannya buat kemaslahatan orang banyak itu wakaf. Artinya apapun bentuknya ya, mau mobil, mau barang atau rumah atau tanah atau gedung, semuanya adalah bermuara untuk kemaslahatan umat. Dan tidak boleh ada hak milik, ini adalah wakaf. Kalau wakaf dikelola ada yang namanya nazir wakaf pengelola. Mauquf alaih itu namanya orang yang merasakan. Contohnya, saya dari pesantren di Garut, Oki di Bandung, Yatim Village di Bogor, itu namanya orang yang mendapatkan kebermanfaatan. Namanya mauquf alaih. Itu boleh. Nah, pemberdayaan tanah wakaf itu gunakan untuk kemaslahatan umat. Contoh, di tempat kami, di pojok sana, tanah yang sekarang belum dibangun untuk 2 lantai, digunakan dulu buat kebutuhan pondok. Contoh, ada ayam kampung. Ayam kampung dibesarkan selama 2 bulan. 2 bulan ayam kampungnya dijual. Hasilnya, selain buat modal lagi, buat pesantren. Ada lagi hidroponik, dalam 1 bulan bisa panen, ya kan? Nah, itu hasil panennya dijual, dibelikan modal lagi, kemudian dipakai juga buat kemaslahatan di pondok. Itu namanya wakaf produktif. Terus gimana dong? Ini mah kan wakaf tanah buat makam. Ya nggak apa-apa, wakafkan saja. Terus tadi mah kan bukan untuk produktif. Emang nggak harus produktif. Kalau memang buat makam ya buat makam aja. Nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Deal? Oke, Bunda. Terima kasih Ya, Ustadz. Misami Ibu Barakallah. Ya, baik. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan, Bang Zaki. Ada tambahan lagi? Silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nur Yana dari Ciamis. Barakallah, semoga berkah untuk kita semuanya.
ayah bunda, keluargaku semuanya. Terima kasih kepada Gurunda Sadudin Badrudin yang sudah memberi Sami-sami. ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, Allah jauhkan dari kemaksiatan, Allah Amin ya Allah. berkahi harta kita, yang tentunya Bismillah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Amin ya Allah. Bunda, keluarga semuanya, langsung eksekusi aja kebaikan. Boleh, ayah bunda, keluargaku semuanya yang ingin bersedekah atau berwakaf untuk kegiatan program Ramadan kita di Kalam, kajian malam, boleh langsung aja ke nomor rekening BSI kita yang ada di kolom komentar 4111111451 atas nama admin Afan. Ada nomor WA-nya 089562791334. Barakallah ayah bunda keluargaku semuanya, mohon doanya semoga kita di One Quran Institute, di Pesantren Garut, Abu Tama Garut, di Yatim Filik Bogor, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dan kecukupan untuk segala aktivitasnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan semoga bisa berjumpa lagi nih di next kajian kita selanjutnya bersama guru-guru kita tentunya. Izin mungkin kita cukupkan ayah bunda keluargaku semuanya pertemuan kita pada malam hari ini dalam kalam kajian malam Amazing Ramadan bersama Gurunda Ustadudin Badudin. Kita cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bang Zaki. Ada ndak orang-orang di luar sana yang lebih istiqomah bangun malamnya, lebih taat kepada Allah, lebih bersih, Banyak Ustaz. lebih baik amal solehnya, lebih sedikit dosanya? Ada? Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah? Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Barakallah, ayah bunda, keluarga semuanya, selamat beristirahat. Izin di close ruang Zoom-nya dalam hitungan mundur, dalam hitungan 3, 2, 1. Masya Allah.